Ada kombinasi pertama yang orang anggap ideal. Orang sanguinis dengan orang melankolis. Ini jangan diterjemahkan sekedar nyari jodoh ya. Tapi boleh ke sana juga. Orang sanguinis itu kan tadi agak meledak-ledak, ceria, spontan. Kalau ketemu melankolis imbang. Karena orang melankolis itu lebih serius. Jadi lebih rapi. Maka sanguinis melankolis ini kombinasi yang pas. Yang satu meledak-ledak, yang satu bisa ngerem. Tapi tantangannya kalau pasangan seperti ini bisa saja nanti yang melankolis jengkel terus karena yang sanguinis nggak pernah serius. Terlalu ekstrovert. Atau yang sanguinis juga jengkel terus. Ini orang kok serius, terus sensitif, terus tidak bisa diajak santai. Jadi ada tantangannya, ada kelebihannya. Sekarang ayo kita kenali istilahnya Ibnu Sina namanya mizaj. Mizaj itu namanya campuran. Jadi dalam diri kita itu ada 4 cairan, 4 unsur-unsur. Unsur ini sifatnya materi, tapi menentukan mentalitas kita, menentukan kualitas diri kita. Ayo kita cek ya, pelan-pelan saja. Jadi dalam diri kita itu ada elemen dasar. Air, api, tanah, udara. Avatar ya. Yo itu mungkin yang bikin. Ini teori ini dulu teman-teman boleh merefer ya. Karena memang ini mempengaruhi Ibnu Sina. Ini dari Hippocrates. Hippocrates itu terus dilanjutkan oleh Jalinus Galen. Diambil oleh Ibnu Sina tentang cairan tubuh yang mempengaruhi mental kita, juga fisik kita. Ya cairan tubuh itu istilahnya humor. Kalau di situ ada tulisan humor jangan dibaca. Wah itu lucu-lucuannya, bukan itu. Humor itu cairannya. Jadi diri kita itu ada 4 unsur, air, api, tanah, dan udara. Air sifatnya basah. Dalam diri kita diwakili oleh cairan namanya sauda. Sauda itu empedu hitam. Api sifatnya panas. Dalam diri kita itu diwakili oleh cairan dam, darah. Kemudian ada unsur tanah. Sifatnya kering. Diwakili oleh empedu kuning namanya sofro. Dan udara sifatnya dingin, diwakili oleh lendir atau dahak namanya balgam. Ini cairan, kita semua punya 4 ini. Biasanya setiap orang ada yang dominan cairan-cairan itu. Jadi kalau kita ingin mental kita seimbang, sebenarnya yang 4 ini kita buat seimbang, tapi pasti ada salah satu yang dominan. Kalau orang ini elemen dasar airnya yang dominan, yang tadi sauda empedu hitam, itu biasanya orangnya, temperamennya, wataknya biasanya namanya melankolis. Nah, coba dicek ya kalian nanti ada di mana. Orang melankolis itu introvert, analistis, perfeksionis. Pendiam, jarang bergaul, perfeksionis tapi teliti, analistis. Kelebihannya orang melankolis itu dia terorganisir, penuh rencana, serius hidupnya. Sayangnya dia ada sisi negatifnya, yaitu sensitif, baperan, pesimis, dan suka overthinking. Mikirnya suwe, memutuskannya lama. Nah itu berarti kalian kebanyakan sauda tadi, empedu hitam. Nanti ada dietnya, ada terapinya masing-masing. Jadi kalau kebanyakan itu ya mungkin diatur lagi gaya hidupmu. Introvert, analistis, perfeksionis.
Kalau kalian kuat di api, darahmu lebih dominan. Kepribadiannya namanya sanguinis. Kepribadian sanguinis itu kebalikannya melankolis. Dia ekstrovert, optimis, spontan. Kelebihannya orang jenis ini enak diajak komunikasi. Kalau ada dia rame situasinya, ceria situasinya. Sayangnya orang seperti ini sulit diajak komitmen, susah berorganisasi, terus biasanya tidak konsisten. Jadi tipe ini kalau jadi supporter enak. Rame dia. Kalau buat rame-ramean enak. Tipe sanguinis. Ini kuat di dam atau darah. Ciri panasnya. Kemudian ada kalau yang dominan unsur tanahnya. Empedu kuning atau soft rock. Ini temperamennya namanya tipe koleris. Tipe koleris ini orangnya tegas, enak jadi leader, ambisius. Kelebihannya dia fokus, pekerja keras, pinter memutuskan. Sayangnya tipe koleris ini agak arogan, ingin dominan. Karena dia punya karakter leader, jadi dia ingin menguasai. Terus empatiknya kurang. Jadi tidak bisa merasakan yang dirasakan orang lain. Tapi enak kalau jadi leader. Karena dia fokus, bekerja, dan cepat memutuskan. Kalau ada di sini yang merasa tipe koleris, ya besok nyalon bupati ya buat DPR itu. Kalian pas di situ. Nah, kalau yang keempat elemen dingin, elemen udara, dahak, lendir, banyak. Ini kalau kalian dominan di aspek cairan ini, tipe temperamennya adalah flegmatis. Orangnya santai, ndak baperan, pendamai. Pendamai itu ya sudahlah, ndak usah kaku-kaku, ndak usah serius-serius. Kelebihannya tipe flegmatis ini tenang, adaptif, mudah menyesuaikan situasi, dan dia pendengar yang baik. Kalau kalian punya teman tipe flegmatis ini enak, hidupmu nyaman. Sayangnya orang tipe ini itu kurang ambisius, cenderung malas. Jadi pokoknya pinginnya santai-santai, terus ya namanya santai ya tidak bisa digas pokoknya. Ingin nyaman saja. Ayo ya, coba dicek ya. Kalian ada di tipe mana? Kalian melankolis, sanguinis, koleris, apa flegmatis? Kita semua ada unsur itu, tapi yang dominan yang mana? Itu nanti menentukan karakter kita, temperamen kita. Yo nanti ketika sudah sangat tidak seimbang cairan-cairan ini, nanti ya ada. Nanti di kitabnya Ibnu Sina itu ya, untuk meningkatkan ini melankolisnya dikurangi makan ini, ditambah makan ini biar tidak terlalu melankolis. Biar tidak terlalu sanguinis ya banyak makan apa, dikurangi makan apa. Itu nanti ada. Cuma tidak saya tulis di sini satu-satu, nanti waktunya habis. Jadi ini namanya mizaj. Jadi mizaj itu 4 cairan yang terkombain dalam diri kita, masing-masing dengan ciri dan karakternya. Ada basah, ada panas, ada kering, ada dingin, dan salah satu pasti dominan. Nah, coba ya kita kembangkan 4 ini. Ini mungkin kalau teman-teman nyari pasangan, nyari teman, berorganisasi, dan lain sebagainya, nyarinya kombinasi yang gimana? Ya kita jelajahi satu-satu. Ada kombinasi pertama yang orang anggap ideal. Orang sanguinis dengan orang melankolis. Ini jangan diterjemahkan sekedar nyari jodoh ya. Tapi boleh ke sana juga. Orang sanguinis itu kan tadi agak meledak-ledak, ceria, spontan. Kalau ketemu melankolis imbang. Karena orang melankolis itu
lebih serius. Jadi lebih rapi. Maka sanguinis melankolis ini kombinasi yang pas. Yang satu meledak-ledak, yang satu bisa ngerem. Tapi tantangannya, kalau pasangan seperti ini, bisa saja nanti yang melankolis jengkel terus. Karena yang sanguinis nggak pernah serius. Terlalu ekstrovert. Atau yang sanguinis juga jengkel terus. Ini orang kok serius, terus sensitif, terus tidak bisa diajak santai. Jadi ada tantangannya, ada kelebihannya. Ini kombinasi ideal pertama. Ya nanti kalau kalian coba ya, temanmu tipe apa, kamu tipe apa, itu ada di mana. Kalau sanguinis Pak, bubar. Ya, rame mesti. Ya, kalau melankolis ya sunyi, senyap, sepi, tidak ada suara, tidak ada. Oke, ya ini tipenya memang beda-beda. Baik, ini kombinasi ideal pertama. Bisa juga kombinasi ideal kedua. Koleris ketemu flegmatis. Koleris tadi yang pemimpin, tegas, ambisius, ketemu flegmatis, yang lebih tenang, fleksibel, santai. Koleris bagian mimpin mengarahkan, flegmatis yang mengikuti di belakang, ngerem, menjaga keharmonisan. Ini enak, kalau kalian tipe tadi leader, cari yang flegmatis. Ini bisa saling mengimbangi. Yang satu ingin dominan, yang satu santai. Jadi tidak merasa ditindas, tidak merasa dianu. Dia lebih bisa menikmati, lebih bisa adaptasi. Tapi ya seperti tadi ada tantangannya. Bisa saja nanti kolerisnya capek, frustasi dia. Ini diajak maju, diajak berkembang kok tidak bisa ini. Santai terus. Sama, nanti flegmatisnya juga bisa sebaliknya, dia tertekan. Pada akhirnya dia merasa, aku kok diatur terus toh ya, didominasi terus toh ya. Emangnya aku tidak bisa ngatur diri sendiri, lama-lama bisa begitu. Jadi ini kombinasi kedua, koleris dan flegmatis. Baik, kombinasi ketiga. Dicoba ya nanti, sanguinis dan koleris. Ini mungkin juga bagus. Sanguinis yang ekstrovert tadi, dia kreatif, dia ceria. Sementara koleris itu bagian yang mengarahkan, yang mimpin. Nah, cuma juga ada tantangannya. Orang koleris mungkin lama-lama akan jengkel karena sanguinis ini kok pinginnya seneng-seneng terus. Ingin ceria terus. Sementara yang sanguinis merasa yang koleris terlalu keras. Ini kombinasinya agak keras. Yang satu leader, yang satu seorang ekstrovert. Nah ini kombinasi lembut. Melankolis, flegmatis. Yang satu detail merencanakan, yang satu tenang dan damai. Aman ya. Cuma ya tadi, akhirnya sunyi senyap. Jadi, tidak ada yang dominan. Dua-duanya pasif. Baik, ya mungkin kalau sedang bareng-bareng dua tipe ini ya isinya asik dengan dirinya sendiri. Nanti yang satu bilang, "Mbok kamu ngomong apa gitu?" "Ngomong apa ya?" Jadi tidak ada, akhirnya tidak ngomong-ngomong, akhirnya diem semua. Nah itu sama-sama tipe sunyi. Baik, terus ada tipe koleris, melankolis. Ini tipenya kan kalau digabung-gabung bisa jadi 6 tipe. Tipe ke-6, koleris, melankolis. Koleris leader, dia punya visi besar, sementara melankolis itu detail, perfeksionis. Nah ini kombinasi luar biasa kalau bisa ini. Cuma nanti
bisa saja perfeksionisnya melankolis membuat koleris tidak sabar. Ini kok semua usul dibantai semua. Kok selalu saja ada kurangnya. Mau dieksekusi kok dicegah terus. Ini bisa jengkel pada akhirnya kalau kombinasi koleris melankolis ini. Jadi yang melankolis juga bisa saja tertekan. Ini orang kok tidak sabaran sih, kok gerusa-gerusu sih, masih belum siap kok mau dieksekusi. Bisa saja begitu. Ini tipe koleris melankolis. Nanti ada tipe, ini terakhir, kombinasi keenam, sanguinis flegmatis. Yang satu ekstrovert, semangat. Yang satu tenang, nyaman, harmonis. Pada akhirnya, mungkin sanguinis dianggap terlalu impulsif, sementara yang flegmatis dianggap terlalu santai. Kebalikannya yang diam tadi, ini juga nanti bisa clash. Yang satu ingin ceria, yang satu santai saja, tenang saja. Nah, itu bisa saling jengkel pada akhirnya. Meskipun ya dari sisi idealnya bisa saja pas. Makanya di situ istilahnya tantangannya. Oke ya, jadi ini contoh saja sih, ini gambaran saja. Seandainya temperamen-temperamen tadi kita cocok-cocokkan, kita jodoh-jodohkan. Baik, paling tidak teman-teman sekarang sudah tahu ya. Di dalam diri kita ternyata ada pertarungan antar cairan. Yang istilahnya humor tadi, ada yang dominan, ada yang tidak. Nanti ada hubungannya dengan gaya hidup, ada hubungannya dengan makanan dan lain sebagainya.